Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Pada pagi hari yang cerah ini, saya diamanatkan Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri untuk membicarakan tentang emas yang ada di otak kita. Ya, jadi ada emas di otak kita. Kenapa kita kemudian dihargai lebih oleh orang lain? Dan kemudian bagaimana menjaga prestasi dengan otak emas kita tersebut. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini adalah emasmu ada di otakmu. Kemudian kita ada nanti membahas juga tentang syarat-syarat memiliki otak emas, ya, dan mereka yang mencuri emas dan menjaga emasmu di otakmu tersebut. Pertama adalah kita menyadari bahwasanya di otak kita sendiri itu ada 86 miliar loh ya, sel saraf di otak manusia. Banyak. Jadi otak kita tuh luar biasa dan harus dijaga dengan baik. Dan kalau misalnya kecepatan komunikasi antar saraf itu sampai kemudian saraf di otot-otot dan seterusnya, itu kecepatannya mengalahkan mobil Formula One. Ya, jadi kecepatannya sampai 402 km per jam, sekitar nyaris dua kali lipatnya Formula 1 ya. Jadi luar biasa cepat kecepatan saraf kita. Dan kalau dibentangkan seluruh jejaring saraf itu akson, dendrit, dan seterusnya bahkan lebih panjang daripada Sabang ke Merauke, mencapai 805.000 km. Nah, ukuran otak kita juga dengan kita menjadi dewasa ya, itu dari sejak kita bayi itu lahir dengan sekitar 350 gram, ketika kita dewasa menjadi 1.300 gram. Ya, dan itu jauh dibandingkan gorila ya, sekitar 500 gram. Jadi memang ukuran otak kita itu sesuai dengan jumlah neuron dan memang semakin besar dan semakin banyak ya ketika kita nanti dewasa. Nah, otak kita itu tumbuh sekitar 3 kali lipat dalam 1 tahun pertama. Jadi penting sekali Bapak Ibu kalau nanti punya anak ya atau siapa mungkin cucunya ya, di tahun pertama kehidupan itu penting sekali untuk diberikan gizi yang cukup dan seterusnya. Karena di masa-masa itulah otak manusia tumbuh sampai 3 kali lipat. Ya. Namun otak itu memang mengecil seiring penuaan itu mulai jumlah selnya semakin sedikit ya. Yang menarik, otak sendiri juga menggunakan 20% seluruh oksigen dan aliran darah yang ada di tubuh. Jadi bayangin, 1/5 dari seluruh darah yang beredar itu untuk memberi makan otak kita yang beratnya juga nggak terlalu besar ya. Jadi sebesar-besarnya tubuh kita itu 1/5-nya untuk otak. Dan yang menarik, otak itu dihantarkan darahnya itu dengan melawan gravitasi. Ya, kalau misalnya dari jantung kan pompanya untuk ke seluruh organ yang lain dia mungkin ada yang sejajar jantungnya kalau misalnya ke paru atau di bawah misalnya di usus kaki dan atau tangan dan seterusnya. Tapi kalau otak itu dia dihantarkannya dengan melawan gravitasi. Jadi harus butuh pembuluh darah yang bagus, kalau tidak nanti dia nggak bisa melawan gravitasi yang bagus gitu. Kalau mampet dikit pembuluh darah menuju ke otak, maka otak tidak akan mendapatkan oksigen yang cukup karena otak tuh sangat rakus sama oksigen. Dia pemakan oksigen paling besar di seluruh organ yang lain, yaitu tadi 1/5 dari seluruh kebutuhan oksigen seluruh tubuh kita. Nah, otak itu sendiri sekitar 70-80% dari seluruh fungsi otak itu adalah diciptakan Tuhan, disiapkan Tuhan untuk fungsi yang namanya fungsi kognitif atau ada yang mengatakan fungsi luhur. Keluhuran manusia, keluhuran budi atau keluhuran budi dan cipta rasa kersa manusia itu 70-80%-nya itu adalah fungsi otak di situ. Itu yang berbeda dengan misalnya fungsi otak binatang ya, yang dia itu nggak terlalu banyak disiapkan oleh Tuhan untuk fungsi kognitif, tapi manusia itu punya kemampuan yang memang luar biasa. Apa saja fungsi kognitif? Banyak ya. Kita mulai dari yang paling simpel adalah kita bisa sadar dan kemudian punya atensi atau konsentrasi, bisa berbahasa, bisa berkomunikasi, mengerti pembicaraan, termasuk bagaimana kita merangkai kata, berpikir, berkhayal, fungsi eksekutif, berhitung, berlogika, memecahkan masalah, membuat perencanaan yang semakin bagus ya, daya ingat, dan seterusnya. Dan sementara selain itu ada fungsi otak yang lain. Nah ini biasanya sih kita akan sering bahas kalau misalnya ada penyakit otak yang lain kayak stroke dan seterusnya.
adalah misalnya fungsi batang otak tuh ya, ada fungsi pernafasan, fungsi kesadaran, fungsi irama nadi, kemudian sistem indera ya, misalnya penglihatan di otak bagian bawah dan seterusnya, penciuman, pendengaran, perabaan, termasuk motorik, misalnya kita mengatur gerak dan koordinasi. Oke. Nah, fungsi otak kognitif adalah fungsi emasmu. Kalau sebagai definisi, fungsi kognitif itu adalah fungsi otak untuk mengorganisasi semua informasi yang sampai ke kita, termasuk persepsi, memilah semua informasi, atensi sampai konsentrasi, kita bisa betul-betul pay attention gitu ya, representasi, kita bisa bagaimana kita punya inner value, dan kemudian apa yang dapat baru ya, termasuk learning ya, kita kemampuan belajar, informasi baru yang kita serap, itu kemudian bagaimana berinteraksi dengan karakteristik value kita atau representasi kita, menyimpan informasi yang baru, menyimpan informasi yang lama juga, dan bagaimana menggunakan semuanya itu untuk perilaku atau kerja mental yang diharapkan, misalnya berpikir, berinovasi, cipta rasa karsa gitu ya, kemudian mengkoordinasi gerakan yang bertujuan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, fungsi kognitif itu kalau menurut filosof ya, misalnya Descartes itu cogito ergo sum, ya, makes a human gitu, makes a human. Jadi yang membuat manusia eksis adalah ya kognitif itu sendiri. Manusia itu dinilai dari fungsi kognitifnya. Kalau misalnya Bapak Ibu dulu mungkin waktu zaman masih susah melamar kerja, pasti yang dinilai bukan fungsi ototnya atau cara ngedemnya, pasti bukan itu. Atau gimana Bapak Ibu mencerita atau tidak, bukan itunya yang dinilai oleh HRD. Yang dinilai adalah fungsi kognitifnya, bagaimana berpikir, bagaimana kelola emosi, bagaimana punya kecerdasan melakukan organisasi kerja dan seterusnya. Nggak pernah tuh ada yang nanya, Bapak nyeri kepala nggak, vertigo nggak, udah nggak kita terima, nggak ada yang kayak gitu. Pasti nanyanya adalah kemampuan berpikir, kompetensinya apa, dan seterusnya. Nah, begitupun kalau misalnya ada seseorang yang dia punya cacat luar biasa, bahkan sampai nggak bisa mandiri ya, misalnya kalau ini orang ini kita tahu Stephen Hawking misalnya, dia itu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube misalnya, kalau ketika beliau berpidato gitu ya, atau memberikan kuliah, itu bahkan air liurnya ngencas itu jadi nggak bisa menyeka sendiri, itu harus ada asistennya. Sampai segitunya nggak bisa mandirinya. Tetapi figur Stephen Hawking itu dihargai oleh kita semua. Kenapa? Karena dia punya fungsi kognitif yang brilian. Dia penemu dan seterusnya, dia penggagas dan pelanjut teori fisika kuantum dan seterusnya yang terkenal. Nah, jadi itu contoh bahwa manusia memang dihargai dari fungsi kognitifnya, bukan dari kemampuan ototnya dan seterusnya. Kita juga tahu bahwasanya di agama dan kepercayaan itu ya mengandaikan Tuhan itu bukan mengandaikan, memang menuliskan di kitab-kitab suci itu Tuhan itu menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi itu, salah satu alasannya adalah memang memiliki fungsi kognitif yang paling lengkap. Dan terus kemudian dari sisi konstitusi nasional, kita tahu dari preambul pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri, undang-undang dan seterusnya, banyak sekali frase atau agenda-agenda bangsa ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memang fungsi kognitif itu adalah emas yang sesungguhnya, yang membuat kita dihargai, dinilai. Ya, kalau misalnya kita sebagai karyawan digaji, kalau kita sebagai entrepreneur, bagaimana kita memberikan inovasi untuk membuka lapangan kerja dan seterusnya, itu semua fungsi kognitif. Nah, bagaimana kemudian prasyarat otak emas kita? Ya, saya kebetulan membuat satu modul terkait slogan syarat otak sehat gitu ya, dan saya sudah hakikan, hak ciptakan itu tahun 2020. Jadi seperti ini, saya kebetulan suka bola ya, jadi saya mau bikin polanya 4-4-2 ya, 11-an. Sebagai kiper adalah modal awalnya, given. Kita punya genetik, mewariskan genetik dari orang tua, kita punya diwariskan atau gimana kita waktu masih muda atau masih zaman kecil dulu, waktu kita masih kecil, kita seperti apa, memberikan punya pengalaman dan seterusnya. Kita diajarkan seperti apa, orang tua kita mendidiknya seperti apa dan seterusnya. Kalau kita sekarang sudah dewasa, kalau masih anak-anak ya ini modal awalnya masih
masih bagus. Paling kalau misalnya agak berbeda dengan anak lain itu lebih ke arah genetik orang tua, turunan orang tua. Nah, kemudian kita punya 4 back ya. 4 back itu adalah bagaimana kita syaratnya otak emas itu adalah harus bebas dari gangguan. Apa saja yang bikin ganggu? Yang pertama adalah zat yang dari luar ya, yang kita konsumsi yang sifatnya bisa merusak atau meracuni otak ya. Misalnya contoh nafsa, kemudian rokok dan seterusnya yang memang dari sisi sains tuh terbukti ya. Dan ini kapan-kapan kita bahas lebih detail. Tapi memang misalnya kayak narkotik dan seterusnya itu semua bikin otaknya menjadi menciut drastis ya. Rokok juga sama. Makanya kita harus punya pola hidup yang bebas dari semua zat-zat seperti itu. Yang kedua adalah bebas resiko vaskular, maksudnya apa? Pembuluh darah vaskular itu, dan penyakit yang sifatnya neurotoksik. Jadi kita tadi sudah tahu ya bahwasanya 1/5 dari seluruh oksigen yang ada dalam tubuh itu adalah untuk kerja otak. Nah, 1/5 itu juga dihantarkan lewat anti gravitasi atau melawan gravitasi. Sehingga yang menghantarkan itu adalah pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu nggak boleh mampet sama sekali, nggak boleh bermasalah. Apa saja yang bikin pembuluh darah bermasalah hampir pasti akan mengganggu secara mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang fungsi otak. Apa saja itu? Misalnya darah tinggi, penyakit kolesterol, penyakit jantung, penyakit gula, ya, obesitas misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga penyakit-penyakit yang dalam tubuh yang organnya itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan racun. Nomor 1 organ seperti itu adalah ginjal, nomor 2 adalah hati, dan ada beberapa organ-organ lain. Nah, kalau ada gangguan ginjal, maka racun-racun yang harusnya dibuang lewat kencing kita itu, air kencing kita, akan tidak bisa dibuang dengan baik, sehingga akan numpuk di dalam tubuh dan sifatnya itu toksik kepada sel saraf. Jadi sel sarafnya akan keracunan dan akan rusak, turun fungsinya. Termasuk juga hati gitu ya, misalnya untuk racun-racun yang dikeluarkan dari hati itu, dari empedu dan seterusnya, tidak bisa dikeluarkan, maka dia akan sifatnya toksik. Yang ketiga adalah, atau perusak potensi pengganggu ketiga adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya merusak otak. Dan ini sudah ada penelitiannya. Misalnya contoh kejadian yang traumatis, atau kalau bahasa sainsnya ya, baik psikologi maupun kedokteran itu post traumatic stress disorder. Misalnya kita jadi fobia terhadap sesuatu, kalau mungkin kita pernah dibully luar biasa waktu masih kecil dan seterusnya, hal-hal yang bikin traumatis itu berpotensi merusak otak. Ya, dan itu memang harus di-manage dengan baik. Kalau memang Bapak Ibu atau saudara-saudara ada yang mengalami ini, harus dibereskan dan diseriskan. Yang kedua adalah pengalaman yang sifatnya merusak otak, misalnya contoh yang sifatnya adiktif ya, misalnya kebiasaan-kebiasaan gambling lah, main game berlebihan, menggunakan internet berlebihan, terus pornografi. Itu ada beberapa penelitian yang sudah terbukti bahwasanya dalam jangka panjang dan terlalu berlebihan itu bisa merusak otak. Yang keempat adalah bebas penyakit otak. Ya, penyakit otaknya sendiri. Kalau tadi kan penyakit organ lain yang merusak otak, atau penyakit udara yang merusak otak. Kalau ini penyakit otaknya sendiri. Misalnya kecelakaan, ya, makanya kalau berkendara tuh harus pakai helm, pakai sabuk pengaman, semua pengaman yang lain, semua aturan berkendara kita penuhi, karena mobil itu cepat, Bu, Bapak Ibu. Kecepatannya tinggi, motor juga cepat. Jadi kalau terbentur itu akan terkocok otaknya luar biasa, terbentur deg-deg begitu, karena kan kita punya otak keras ya. Otak itu kan lunak. Jadi kalau dia kecepatannya tinggi begitu, pergerakan kepalanya akan membuat ibarat di botol Ibu ada jaringan otak ya, mungkin otak sapi gimana, kita kocok di botol gitu, akan kepentok-pentok. Pentok-pentoknya kayak gini tuh akan merusak otak. Yang kedua, penyakit stroke kita tahu ya, sumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah di otak, epilepsi atau kejang ya. Baik itu mulai dari masih kecil, mungkin ada beberapa Bapak Ibu atau kerabatnya yang punya epilepsi waktu masih kecil, termasuk yang dewasa, infeksi otak misalnya ya, termasuk sekarang yang paling sering juga nih tinggi, bahkan sampai level demensia ya, di usia-usia muda tuh saya sering menangani pasien demensia akibat HIV misalnya. Jadi
dia punya HIV sendiri bisa merusak otak, jadi dia bisa bikin jadi kayak pikun, kayak Alzheimer, tapi karena HIV itu bisa seperti itu. Infeksi otak yang lain banyaklah, virus-virus termasuk, bahkan yang kita khawatirkan tuh COVID ya, COVID juga bisa khawatirnya ke arah sana. Jadi memang kalau misalnya ada yang pernah kena COVID, mungkin perlu juga untuk cek reguler gitu, untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tumor otak misalnya, baik itu tumor sebaran dari tumor yang lain, termasuk tumor otak itu sendiri, atau demensia. Masuk kepada yang gelandang, tadi kan back ya, bebas pengganggu. Jadi kita pastikan otak kita jangan diganggu-ganggu nih dari 4 hal tadi. Nah, gelandang ini adalah bagaimana kita bikin bahan baku yang optimal untuk otak. Apa saja bahan bakunya? Yang pertama adalah nutrisi. Baik makro, mikronutrien. Makro dulu, kita cukup. Jadi nggak boleh nanti misalnya terlalu sedikit kelaparan, bungsung lapar, ada yang stunting ya. Ada isunya misalnya stunting, terutama di teman saudara kita setanah air yang misalnya kurang beruntung ya dapat pasokan makanannya. Stunting itu bukan hanya soal tinggi badan, berat badan sebenarnya. Yang paling dikhawatirkan oleh kami para ahli otak itu tinggi badan, berat badan kan cuma ya sekedar tubuhnya ya. Otaknya juga nggak dapat hal yang optimal gitu, sehingga dia tidak cukup energi dan seterusnya. Termasuk mikronutrien yang misalnya kecukupan besi, mangan, seng, dan seterusnya itu mineral-mineral dan vitamin harus cukup. Kurang vitamin B12 juga bisa merusak otak. Jadi banyak sekali kurang vitamin dan seterusnya yang bisa membuat otak menjadi tidak baik dalam bekerjanya. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Ya, kita harus pastikan tidur-tidur kita berkualitas ya. Hindari misalnya insomnia atau kurang tidur. OSAS itu kayak apa? Mungkin karena kita kurang terlalu gemuk dan seterusnya, ada beberapa yang kayak tidurnya seperti tercekik gitu ya, dan gangguan tidur yang lain. Jadi kalau memang ada yang punya gangguan tidur, jangan dianggap ini hanya masalah tidur, tetapi dalam jangka panjang itu bisa bicaranya adalah otak yang tidak prima, tidak optimal, seterusnya nanti otak bisa misalnya selnya pelan-pelan mati dan seterusnya. Jadi harus seperti itu berpikirnya. Kita cegah dan kita perbaiki gangguan tidur yang ada di kita. Nah, termasuk adalah meditasi dan khusyuk. Jadi kita bicara itu bukan hanya tidur, tapi kita juga perlu rileks gitu ya, relaksasi pikiran, ya manajemen rileks, manajemen liburan dan seterusnya. Jadi minimal kalaupun sekarang lagi pandemi susah liburan ke luar gitu, kita memastikan setidaknya ada pengembaraan mental yang refreshing lah gitu. Jadi banyak kok caranya, nanti kita bisa pelajari bareng-bareng. Yang ketiga adalah olahraga, aktivitas seni, silaturahmi, dan senam otak. Jadi olahraga aerobik misalnya 30 menit sehari, kemudian kita melakukan aktivitas kesenian, misalnya bermusik, melukis, dan seterusnya, silaturahmi, bersosialisasi. Dan itu adalah penting untuk bahan baku otak. Jadi gerakan-gerakan motorik yang bagus gitu ya, termasuk senam otak yang tapi ya intinya variasi, jangan hanya mengandalkan senam otak aja, tapi semuanya dilakukan dengan baik dan bervariasi. Yang keempat yang tentu saja adalah koleksi memori yang bernilai. Mulai dari misalnya kita melakukan pendidikan ya, misalnya kita ngambil S1, lanjut S2, S3, ini bukan masalah bicara dapat gelar ya, tetapi kita memastikan waktu-waktu kita itu kita mengasah terus otak kita. Termasuk misalnya mungkin ada yang jadi entrepreneur, mengelola 1 perusahaan, 2 perusahaan, 3 perusahaan, itu juga dengan variasi seperti itu akan tambah mengasah dan mengasah. Intinya kita memastikan hari-hari kita lalui itu selalu ada kegiatan yang sifatnya mengasah otak dan kita mengoleksi memori yang sifatnya bernilai ya. Dan yang ketiga adalah penyerangnya, yaitu karakter mulia, gimana ngegolinnya. Ini emasnya itu di sini ya, tapi memang tentu semua bahan bakunya harus beres juga. Yang pertama adalah kecerdasan inteligensi, emosional, sosial, spiritual. IQ, EQ, SQ, ya SQ juga spiritual. Jadi semuanya itu kecerdasan seperti ini. Ya, ketahanan diri menanggapi dinamika perubahan resiliensi. Yang berikutnya adalah inovasi, kreativitas, produktivitas, dan kemampuan bersinergi. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang penting emas kita di sana. Nah, selain kita paham prasyarat tadi, otak emas tadi, kita juga harus mengetahui siapa-siapa saja yang bisa mencuri emas kita tadi. Ya,
pertama kita memahami bahwasanya kesehatan otak tadi yang tadi semua besar itu dengan fisik tuh bisa vice versa ya, bisa saling mempengaruhi. Misalnya kalau kita stres itu pasti ada tuh debar-debar dan seterusnya, cepat ke belakang, gampang sering pipis dan seterusnya. Jadi hal-hal yang seperti misalnya kita mau ujian kan sering pipis atau jadi malah pengen ke belakang terus gitu atau debar-debar. Nah, jadi memang ini sebagai bukti bahwasanya mind atau brain itu ya termasuk brain dengan body seluruh badan kita yang lain ya, organ kita yang lain itu bukan entitas yang terpisah, kita memang satu kesatuan. Jadi kalau ada kesehatan mental dan otak yang buruk akan juga menyebabkan kesehatan fisik yang buruk dan vice versa. Misalnya mungkin kita nggak stres, kita baik-baik saja, tapi hipertensi kita bandel, nggak pernah minum obat. Diabetes kita bandel, nggak pernah minum obat. Nah, itu bisa merusak otak juga sama aja. Jadi sama-sama dua-duanya. Ya, jadi dua-duanya harus beres. Ya. Nah, hubungannya tadi seperti ini. Ya, jadi ada faktor sosial, faktor gaya hidup, faktor sosial ekonomi, faktor biologis dan seterusnya. Nah, satu hal yang penting adalah demensia. Ya, demensia ini sebenarnya yang paling lanjut ya. Yang sebelumnya itu nanti gangguan kognitif ringan, ada juga gangguan kognitif subjektif. Ini maaf tadi tidak ditampilkan slide-nya. Nah, demensia sendiri adalah penurunan fungsi kognitif secara degeneratif pelan-pelan ya biasanya, meliputi semua domain. Domain kognitif kan ada memori, daya pikir, orientasi, pemahaman, perhitungan, kapasitas belajar, gimana cara kita belajar, bahasa, penilaian, dan seterusnya. Nah, demensia itu sebenarnya adalah istilah untuk banyak sekali etiologi atau banyak sekali penyebabnya. Yang paling banyak adalah Alzheimer, ya paling sering itu. Kemudian vaskular demensia di negara kita juga banyak sekali karena banyak yang bandel, ini hipertensi bandel, diabetes bandel, berobatnya, dan seterusnya. Demensia Lewy body ya, itu yang banyak yang seperti Parkinson gitu gejalanya. Jadi jangan cuma berobat Parkinson aja, tapi juga dipastikan apakah ada demensianya atau kerusakan otak yang sifatnya buat kognitif. Frontotemporal demensia ini kebanyakan mulainya 40 tahun ya. 40 tahun. 40 tahun ini ada yang beberapa tipenya, ada yang kemampuan bahasanya dulu yang turun, ada yang kemampuan emosinya dulu yang turun. Jadi mulai terkendali, udah mulai sering marah-marah di umur 40, ya umur 30-nya masih penyabar, penyayang, soleh-solehah gitu ya, kira-kira begitu. Tiba-tiba jadi begajulan di umur 40, nah itu tuh hati-hati. Ya, jangan diketawain, jangan dibully, jangan digosipin, bawa ke dokter, nanti biar diberesin dari awal. Terus kemudian penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi banyak kira-kira memang apapun itu yang bikin fungsi kognitifnya tuh sampai drastis, sampai jadi nggak bisa mandi dan seterusnya, amit-amit ya, sampai ngompol sembarangan dan seterusnya, yaitu demensia. Itu yang udah paling berat sih, udah sampai ngompol sembarangan, makan udah nggak ngerti kapan, berpakaian udah nggak bisa, yaitu amit-amit ya. Kadang-kadang ya ada orang yang berpendapat lebih baik jangan demensia lah karena merepotin orang gitu, merepotin anak, merepotin pasangan dan seterusnya. Mendingan mati aja gitu. Ada yang berpendapat kayak gitu, tapi memang kita harus peduli gitu. Memang demensia tuh sampai tahap berat tuh memang faktanya begitu, merepotkan orang. Jadi kita mari kita disiplin untuk diri sendiri untuk kita cegah demensia ini. Jangan sampai nanti kita seperti itu ya, lebih ngerepotin. Nah, demensia sekali lagi bukan penuaan normal. Ada yang bilang nih udah mulai lupa-lupa, wajar lah, umur lah, kakek udah mulai 60 lah, wajar. Nah, wajar nggak wajar itu maaf ya, itu harus ditelaah sama dokter gitu. Jangan disimpulin sendiri. Caranya gimana? Ada perhitungannya, ada rumus-rumusnya. Nanti dihitung objektifnya ini masih sesuai usia apa enggak, umurnya nanti misalnya ada seorang yang 30 tahun datang atau 40 tahun datang, tapi performa otaknya seperti umur 60. Kira-kira normal apa enggak? Ya nggak normal lah. Ya, karena kalau di penelitian, orang tuh mulai sering lupa itu paling umur 65. Jadi kalau kita lebih sering lupa di bawah 65, ya ayo periksa dulu. Jangan sampai nanti kita tenang-tenang gitu ya. Nah, kadang-kadang di kita tuh malah orang suka lupa tuh dibully ya, dibilang oneng lah, dibilang apa, tapi nggak dibawa berobat. Jadi cuma buat bahan bully doang. Nggak pernah tuh bukan dikasihani ya, disayang lah orang seperti itu dengan dibawa berobat, dipastiin.
Jarang tuh. Biasanya cuma dibully di kantor, misalnya udah pada bercanda, udah semuanya pada ketawa, dia ketawanya paling belakangan. Nah, orang kayak gini nih dipantau-pantau nih, harusnya dibawa ke dokter dan seterusnya diperiksa. Karena nggak wajar ketawa paling belakangan itu. Harusnya ketawanya kan bareng gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi ada kurvanya. Kurvanya siapa yang memahami? Ya pakar. Nggak bisa nanti yang awam atau main sembarangan. Oh, nih kamu kayaknya sih masih. Ya, nih faktor U, faktor U. Jadi cuma buat bercanda doang untuk faktor U. Padahal belum tentu faktor U, itu kan cuma itu aja. Apa namanya, cara kita memaafkan diri aja gitu, karena lupa gitu-gitu kita dibilang ya maklumlah faktor U gitu, tapi cuma buat bercanda, besoknya nggak diperiksa ke dokter juga. Nanti baru diperiksa ke dokter kalau udah ngaco, udah gangguin orang, nah itu baru, nah itu masalah udah telat tuh dibawa kayak gitu. Jadi kebanyakan pasien Indonesia tuh model-modelnya tuh kalau udah keganggu, kitanya udah keganggu, baru dibawa. Ya, nah ini nih problem juga nih, kadang-kadang kita kalau sebagai anak ya, misalnya kita punya bapak ibu yang udah lansia gitu ya, kita tuh nggak pernah bawa dia berobat kalau udah mulai lupa. Kita bawa berobatnya apa? Kalau udah gangguin kita, misalnya kita udah pada tidur, terus tiba-tiba dengar suara kencang gitu, ternyata bapak atau ibu kita atau kakek kita misalnya lagi keliling-keliling, nggak jelas gitu. Nah, kita yang terganggu itu baru bawa mereka ke dokter. Masalahnya kalau dibawa dokter yang kayak begitu, sorry, udah di sini kali nih. Udah jauh. Udah jauh. Nah, semakin kurva udah jauh, dokter makin nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dibawanya di atas di sini, ini saya bisa pakai annotate kali ya. Nah, gini, misalnya nih, mohon maaf ya, profil pasien Indonesia itu kalau datang ke saya atau ke pakar yang lain, kebanyakan tuh udah di sini. Oh, udah di sini. Bahkan di usianya bukan 80-an, usianya udah di misalnya di sini. Kurva yang di sini tapi di usia 60-an atau bahkan 55 gitu. Kadang-kadang gini, 65 misalnya atau 70-an udah di sini gitu. Bawanya di sini nih. Kalau udah di sini, sorry itu saya paling dokter nggak banyak juga bisa ngapain terus terang. Kalau udah nyampe mau turun begini, udah ngompol sembarangan, udah kelakuannya macam-macam, udah keliling-keliling, gangguin orang gitu ya, teriak-teriak malam-malam, itu nggak terlalu banyak yang bisa dikerjain dokter. Tapi kalau dibawanya di sini misalnya, atau di sini, ya setidaknya inilah di sini, dokter bisa banyak melakukan sesuatu. Bahkan yang levelnya masih gangguan kognitif ringan ini bisa reversible, bisa dibalikin, bisa kembali ke normal, kurva normal, bisa. Tapi dibawanya di sini. Kalau dibawanya di sini mau gimana, ngangkat-ngangkat juga susah. Di sini gimana caranya? Ya. Jadi prinsipnya demensia itu earlier is better. Kalau udah dibawanya telat, ya paling kita ya ngasih obat juga sih, kita lakukan yang terbaik. Tapi ngangkatnya susah. Oke. Gitu ya. Nah ini, kalau dari sisi otaknya gimana? Beda jauh bos. Jadi ini kalau usia normal ya, penuaan normal ini ya ada sih ngecil-ngecilnya dikit ya, udah mulai ada rongga-rongganya. Kalau masih muda belia tuh penuh nih otaknya tuh. Ada ngecilnya dikit, tapi masih ada batas normalnya. Nah, gimana sih batasnya, dok? Kasih tahu dong. Ya itu keilmuan pakar. Ya biar pakar yang nilai. Ya. Nanti bisa diukur nih volumenya. Saya belajar juga nih cara ukur volume gitu waktu saya ngambil S3 di Jepang dan seterusnya. Memang harus begitu. Diukur dulu, jadi jangan pakai asumsi. Ini mah penuaan normal, nggak bisa dong. Kita lihat semuanya, lihat nanti MRI-nya, lihat fungsi kognitifnya, itu semuanya ditelaah dengan baik, baru kita nyimpulin gitu. Ya. Nah, apa aja faktor risiko demensia atau pikun itu? Pertama umur ya, memang faktor U oke lah ada, tapi cuma salah satu dari banyak faktor. Jangan semuanya dibilang faktor U ya. Berikutnya adalah genetik ya, riwayat keluarga. Bahkan di luar negeri itu udah mulai diantisipasi dari awal tuh. Kalau ada yang pasien demensia gitu ya, dia demensia, dipastikan tuh adik-adiknya atau anak cucunya itu diperiksa genetik,
kemudian dicegah dari awal supaya tidak seperti keluarganya yang demensia gitu. Nah, kebanyakan di kita tuh keluarganya demensia itu tenang-tenang aja, nanti terjadi lagi. Jadi nggak belajar dari sejarah. Ada bapak yang demensia, anaknya nggak belajar. Tenang-tenang aja hidupnya, nanti umur segitu demensia lagi. Jadi seperti sejarah berulang, nggak ada ininya, nggak ada pembelajaran. Yang lain apa? Darah tinggi, gula, penyakit jantung, stroke, obesitas, dislipidemia, tadi riwayat trauma kepala, terutama yang pernah koma dan seterusnya, pokoknya begitu kan parah ya. Depresi, stres ya, sering-sering panik, sering-sering cemas, sering banyak pikiran gitu ya. Terus kemudian kurang aktif atau jarang sosialisasi, bersosial ya. Diajak arisan nggak mau, diajak apalagi ya, perkumpulan agama males, diajak apapun malas gitu. Udah pokoknya pengennya di rumah aja gitu. Ya sekarang sih harus di rumah aja, tapi maksudnya harus tetap ada aktivitas. Pendidikan rendah ya dan seterusnya. Nah ini juga saya ada haki tentang singkatan ya, kita bikin singkatan yang mudah untuk gejala dini kepikunan ya, supaya Bapak Ibu gampang ingatnya. Apa singkatannya? Lalilulelo ya. Jadi kalau ada orang tahun demi tahun mulai labil emosinya, pendiriannya, suka galau, suka labil emosi itu, labil pendirian tuh galau ya. Jadi misalnya ya galau-galauan gitulah ya. Terus kalau labil emosi itu ya jadi sering emosian, jadi sering marah. Dulunya sih kayaknya baik-baik aja orangnya gitu ya. Sekarang jadi sering marah nih ya. Sering spaneng gitu kan. Li itu linglung, sering tampak linglung, sering tampak bingung. Ya, di tengah rapat celongo gitu, nggak jelas, nggak bisa nangkep ide rapat gitu kan. Mulai begitu gitu. Lu sering lupa ya, nanti ada singkatannya juga, lupa ingatan yang perlu diwaspadai ya. Le tuh lemot, mulai lamban. Dulu misalnya ngerjain paper seminggu berapa paper jadi, 5 paper jadi, 5 kerjaan kantor jadi. Sekarang sebulan cuma 1, misalnya sebulan cuma 3 misalnya. Ya, jadi turun produktivitasnya, jadi lemot, lamban. Atau tadi ketawanya paling belakangan, bercanda-bercanda, lo tuh logika berpikirnya menurun. Dulu orangnya argumentasinya bagus, logikanya runtun. Sekarang kok dia pendapatnya ngaco begini ya, nah itu kayak gitu. Itu lalilulelo ya. Lalilulelo. Nah, terus kemudian lupanya itu apa, yang kapan lupa itu kita anggap serius, ini lupa yang nggak bener nih, lupa yang bahaya nih, arahnya ke pikun nih. Nah, ini singkatannya adalah sesuai kata Dokter Visa ya. Ini saya bikin sendiri. Ya, karena kan saya Dokter Visa. Sesuai Visa ya. Se-nya tuh saya kan buku Visa dipanggilnya Visa, jadi ya sesuai saya lah. Sesuai kata saya. Se-nya tuh apa? Sering. Jadi lupa oke, kita ya kadang-kadang ketinggalan HP oke lah, kadang-kadang ketinggalan barang oke lah. Tapi kok tahun ini makin sering ya, saya amat-amatin dia nih kok makin sering gitu. Nah itu bawa tuh, karena nggak bener kayak gitu, harusnya sama-sama aja. Ya sekali-sekali 2 kali oke lah. Tahun lalu sekali 2 kali oke. Tahun ini sekali 2 kali, sama juga sekali 2 kali, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kok makin sering ya, sekarang jadi tiap bulan pasti selalu ada yang ketinggalan. Nah itu ya, alarmnya mesti bunyi nih, kita sebagai teman dia, sebagai kerabatnya dia, sebagai keluarganya dia. Kayak gitu jangan dibully, jangan diketawain doang, jangan dibilang faktor U doang. Ya, karena nggak benar. 2 adalah su. Su itu semakin sulit mencari barang atau ingatan. Dulu oke, mungkin kita ketinggalan barang, ketinggalan HP, dompet. Tapi misalnya kita ketinggalan tuh, kita tahu nih, oh ini kalau nggak di meja kerja, kalau nggak di kamar misalnya, dekat kasur misalnya. Kita cuma nyari di 2 tempat itu, biasanya ketemu. Nah sekarang, misalnya tahun ini, kok saya amatin dia tuh nyari kacamata aja sampai ke lemari-lemari, sampai ke yang aneh-aneh gitu. Sampai ke laci-laci lemari semua dibukain gitu kan. Terus kemudian laci kamar yang lain, anaknya dibukain, kan nggak masuk akal masa ya kacamata bisa di kamarnya anak dan seterusnya. Contoh begitu misalnya. Ya kan? Jadi semakin sulit nyari barang. Kalau dulu kan nyari barang tapi kita bisa tracing gitu. Kita bisa di otak itu tuh, ya
kalau nggak di sini gitu. Paling antara dua itu gitu kan. Nggak mungkin, malah saya yakin banget saya ninggalinnya di situ. Nah sekarang udah makin susah nyarinya, makin kacau, makin sporadis, makin wah pokoknya semuanya dibukain. AI ya, sesuai AI-nya itu apa? Aktivitas, produktivitas ibadah menurun, ya kualitas kita ibadah ya, apapun itu ya, dia semua agama ya menurun. Aktivitas ya, dulu misalnya suka hobi apa, misalnya dia dulu pelukis apa, kayak pasien saya tuh ada yang hobi lukis, makin tahun tuh lukisannya makin jelek ya, dia sendiri juga nggak puas gitu, dok saya, dan dia datangnya ke saya karena itu, dok saya kok merasa kemampuan melukis saya menurun ya. Nah itu bagus, nah itu masih di awal-awal tuh, nanti kita bisa beresin ya, tapi kita bisa deteksi kayak gitu, misalnya dia suka melukis fotografi, begitu juga misalnya kan dia suka tuh ngatur-ngatur apa tuh tone apa colornya dan seterusnya ya, bagus, kita tahu nih kualitas fotonya kok bagus, kok makin hari dia makin jelek ya, kualitas fotonya kayak jadi nggak sebagus dulu. Nah itu mulailah kita berpikir begitu. Kemudian V itu variasinya lebih luas, kalau dulu misalnya cuma lupa nama orang, sekarang jadi lupa barang ingatan, atau yang sebaliknya misalnya, atau misalnya lupa nama orang sekarang jadi berapa kali nyasar misalnya. Jadi variasi-variasi lupanya jadi semakin luas dibanding tahun-tahun lalu misalnya. Kemudian informasi lama, karena ini nggak boleh, informasi lama tuh mestinya nggak boleh sampai nggak ingat. Misalnya contoh kita sekolah di mana, ya, terus kita keluarga kita siapa aja yang inti dan seterusnya ya, itu kayak gitu-gitu, autobiografi itu nggak boleh lupa. Sa itu menyiksa yang sifatnya merugikan, ya merugikan. Misalnya contoh rumahnya nyaris kebakaran karena lupa matiin kompor, atau jadi kecurian karena lupa kunci pintu, ya mestinya nggak boleh terjadi. Ya jadi ini semua sering lupa ya, termasuk kalau itu ya, kalau kita mulai pensiun itu mesti lebih sering punya aktivitas ya, sulit mencari barang dan seterusnya ya, tadi hobi dan seterusnya turun, variasi tadi semakin luas ya, tadi ini semuanya misalnya gini ya, lupa tempat parkir misalnya, contoh seperti itu. Informasi lama ya, dan dirasa menyiksa atau merugikan. Ada juga pasien saya sampai lupa kartu ATM-nya ketinggalan di mesin ATM dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga emas di otak kita ya? Yang pertama, demensia ini penting nomor satu adalah penapisan ya, dan datang lebih dini ke dokter, itu dua kuncinya. Kita tapis, kita datang lebih dini ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu membawa seorang pasien yang curiga lupa dan seterusnya ke dokter, dokternya belum memeriksa lebih detail gitu ya, untuk itu ya coba cari opini yang kedua dan seterusnya, karena penting untuk diperiksa. Standarnya kalau ada keluhan terkait gangguan kognitif, seorang dokter itu memeriksakan tes kognitif ya, pasti harus ada tes yang diperiksa oleh dokternya, ada beberapa tes yang penting. Kalau dokternya mungkin kelupaan melakukan, diingatkan Bapak Ibu, dok mohon maaf dok, bapak saya boleh nggak dites kognitif sama dokter gitu. Nah itu penting supaya nanti ketahuan objektifnya, karena nanti kita dapat skor-skor yang sifatnya objektif ya, sama kayak tensi kan nggak bisa dirasa-rasain ya, kita harus ukur sendiri dapat angkanya baru kita itu objektif. Tapi kalau cuma dirasa-rasain, nah, kayaknya nggak pusing nih, apakah pasti tensinya rendah? Belum tentu. Ada orang yang 180, 90, 100 misalnya, atau bahkan sampai 200, dia nggak pusing sama sekali. Ini saya juga bikin penapisannya, salah satunya adalah bisa di smartphone, saya bikin aplikasi ini ya, kebetulan sudah saya hakikan, e-memory screening, bisa di-download di Google Play Store ya, dan di App Store, jadi Apple dan Android bisa melakukannya. Ada 3 fitur di situ. Pertama adalah kita membuat artikel-artikel yang mudah-mudahan itu tidak ada hoax di situ ya, jadi bisa dipercaya. Nomor 2 adalah kita membuat program screening atau penapisan dengan AD8. Nomor 3, kalau misalnya Bapak Ibu nanti dari screeningnya skornya 2 atau ke atas ya, kira-kira memang skor yang tidak normal, nanti akan diberikan opsi untuk direktori dokter ahli berdasarkan GPS Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di rumahnya di Tangerang, tes kayak gitu kan, nanti kemungkinan ya bisa saja di Rumah Sakit Madaya atau yang lain gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu di Depok, di Bogor, beda lagi nanti. Cari yang paling ahli dekat-dekat situ siapa. Bapak Ibu di Jogja, nanti rumah sakit sekitar Jogja dan seterusnya. Jadi berdasarkan GPS nanti
akan ketahuan dokter ahlinya siapa dan bisa dihubungkan rumah sakitnya tempat dia bekerja. Ya. Dan ini sifatnya untuk edukasi, screening, dan kemudian direktori rujukan. Ya. Yang penting adalah tadi lakukan screening yang masif, ya, pemeriksaan kognitif oleh pakar serial aja. Jadi kalau bisa paling lambat itu setahun sekali. Kalau saya biasanya ke pasien saya itu 3 bulan atau 6 bulan sekali. Kemudian dilakukan imaging otak, ini penting, ini adalah objektif juga yang penting juga. Kita lakukan MRI misalnya, CT scan, atau idealnya sih MRI yang terbaik, itu kita bisa ukur volumenya, atau EEG seterusnya, yaitu serial. Ya, mungkin kalau ini sih mungkin setahun sekali cukup, tapi kalau pemeriksaan kognitif biasanya kita butuhkan 3 atau 6 bulan sekali. Dan ini penting untuk mengetahui bahwasanya awal-awal bisa jadi sebelum gejala muncul itu sudah mulai otaknya menyusut, dan itu bisa kedeteksi di MRI. Jadi MRI itu membantu sekali untuk melihat jauh lebih dini apakah kita ada potensi ke arah pikun atau tidak. Dan itu nanti kalau sudah misalnya katakanlah kedeteksi sejak dini, kan nanti dokter juga bisa lebih membantu untuk mencegah. Dan jadi ini ada strategi tadinya brain healthy lifestyle, ya tadi 442 tadi, deteksi sejak dini, kenali semua faktor risiko dan tata laksana itu, obati dini, nanti kalau memang ternyata pikun dan seterusnya kita ada obatnya, nggak usah khawatir, jangan putus obat, memiliki caregiver yang cerdas, pendampingan sampai paliatif. Nah, kegiatan yang dapat cegah tadi pola 442 tadi, merencanakan kegiatan, ya barang rutin, tidak rutin itu dipilah-pilah dan disimpan dengan baik, ya ada tempat penyimpanan yang khusus. Aktivitas dengan keluarga dan nostalgia, belajar hal-hal yang baru ini penting juga, ya belajar hal yang misalnya bahasa asing yang baru atau skill motorik yang baru, ya apapun itu yang belum pernah dikuasai sebelumnya, itu menarik untuk terutama buat Bapak Ibu yang pensiun, ya. Hobi yang aktif, beribadah yang berkualitas, mengutamakan keamanan, mencegah penularan karena pandemi ini kan begitu, ya. Aktivitas yang rutin yang dipelihara. Untuk yang merawat, rekomendasi saya adalah silaturahmi rutin via aplikasi daring mungkin saat pandemi ini, membuat pengingat-pengingat lewat aplikasi smartphone seperti kalender, planner, dan seterusnya. Papan-papan pengingat misalnya di dekat dapur gitu dituliskan tidak boleh lupa matikan kompor dan seterusnya supaya tidak kebakaran. Menggunakan ada tempat khusus untuk penyimpanan semua kebutuhan sehari-hari, misalnya kacamata, dompet, HP, itu kalau bisa ada tempat khusus dan didisiplinkan mereka untuk menyimpannya